Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman, salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya untuk melakukan sidang praktek kerja yang tertunda sebelumnya di organisasi KMJ ya, Ikatan Keluarga Meranti Jakarta. Pada kerja praktek di organisasi ini saya melakukan yaitu perancangan sistem informasi administrasi berbasis web ya. Baik, kita lanjut. Di sini adalah profil saya, itu penulis. Nama saya Abdurrahman, alamat tinggal saat ini Jalan Padat Karya, Cisauk, Tangerang, Banten. Tempat tanggal lahir anak stata 26 April 1987. Semester saat ini ada semester 7. NIM saya 4112111074. Jurusan Teknik Informatika. Dosen pembimbing praktek kerja ini yaitu Ibu Anita Ratnasari, Eskom, Mkom. Baik, kita masuk yang pertama pada bab 1 ya. Pada bab 1 ini pertama ada latar belakang. Ikatan Keluarga Meranti Jakarta atau IKI yang disingkat dengan IKMJ adalah organisasi yang mempererat tali silaturahmi masyarakat meranti di Jakarta. IKMJ memiliki berbagai kegiatan seperti program pendidikan sosial dan keagamaan. IKMJ saat ini masih menggunakan sistem manual untuk pengelolaan data. Masalahnya, sistem manual yang menyebabkan kesulitan akses data, kesalahan pencatatan, dan kekurangan transparansinya. Jadi, organisasi IKMJ ini ya, Ikatan Keluarga Meranti Jakarta ini merupakan organisasi keluarga meranti yang tinggal di Jakarta, dan saat ini terdapat sedikit kesulitan dalam melakukan pendataan anggota karena sistem yang saat digunakan saat itu masih manual. Jadi saya masuk ke selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini lalu kita udah ketemu sama orangnya, kita diskusi, analisa permasalahannya, lalu kita buatlah rumusan masalahnya. Nah, terdiri dari 4 poin ini. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan efisien pengelolaan data anggota, keuangan, dan kegiatan organisasi KMJ. Terus yang kedua, bagaimana cara meningkatkan akurasi data dan mengurangi kesalahan pencatatan. Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan organisasi. Karena di IKMJ ini dia ada namanya uang kas bulanan ya, yang di store setiap bulannya gitu. Nah, yang selanjutnya yang keempat, bagaimana cara memudahkan anggota dalam mengakses informasi terkait kegiatan organisasi. Nah, jadi di IKMJ ini juga ada namanya kegiatan-kegiatan khusus ya, biasanya diadakan beberapa bulan sekali, terus kadang-kadang ada juga namanya kegiatan perkumpulan rapat-rapat tertentu gitu ya. Jadi nanti informasinya bisa kita buatkan di satu tempat wadah yang satu kali diinformasikan semuanya terupdate gitu, yang melalui nanti aplikasi website ini tadi yang berbasis web ya. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pengembangan sistem yang ingin kita lakukan di sini adalah mengembangkan sistem informasi administrasi berbasis web untuk IKMJ. Terus meningkatkan efisiensi pengolahan data, meningkatkan akurasi data, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan, memudahkan akses informasi bagi anggota, mendukung pengambilan keputusan organisasi. Jadi dengan adanya tujuan pengembangan sistem yang akan kita lakukan nanti di KMJ ini, bukan yang nanti ya, tapi yang udah kita lakukan sebenarnya ini, sistemnya udah jalan, udah berlangsung. Jadi ini kita membuat bagaimana caranya pengelolaan data itu lebih efisien gitu. Jadi nggak lagi pencatatan manual yang dikelola pakai dokumen arsip kayak gitu. Jadi sekarang udah berjalan menggunakan aplikasi yang saya buat, yaitu ini aplikasi sistem informasi administrasi berbasis web ini. Jadi udah bisa ngedata anggota, jadi anggota bisa didaftar di situ. Terus pembayaran pembayaran uang kas, pengelolaan pembayaran juga udah jelas, ada menunya di situ, ada bukti transport yang bisa diupload ya.
Terus tadi ini berkaitan dengan masalah akurasi data, datanya lebih akurat dibanding daripada tadinya yang manual di atas kertas yang ketika suatu waktu bisa rusak gitu ya. Jadi bisa kelihatan nggak jelas gitu. Tapi kalau di sini kan datanya lebih akurasi karena datanya by system, jadi tercatat jelas gitu, terlihat dengan jelas gitu. Terus untuk pengambilan keputusan juga lebih enak karena data yang terlihat secara keseluruhan, data keuangan yang masuk yang keluarnya kelihatan secara keseluruhan, jadi membuat keputusan atau kebijakan tertentu juga lebih efisien gitu ya. Terus kita lanjut ke bagian manfaat sistem informasi bagi mahasiswa, bagi saya ya, bisa bagi penerapan teori, pengembangan keterampilan, pengalaman kerja yang saya dapatkan, dan memperluaskan jaringan atau relasi hubungan antara sesama komunitas ya. Bagi IKMJ sendiri, peningkatan efisien, akurasi data, transparansi, dan dukungan pengembangan keputusan. Bagi anggota IKMJ sendiri yaitu kemudahan akses informasi. Jadi satu kali informasi diberikan di dalam sebuah website, nanti website itu bisa dia posting ya, bisa memposting informasi sehingga satu kali posting itu bisa terupdate seluruh anggota yang terdaftar pada IKMJ tersebut. Secara umum, kontribusi bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini tadi untuk manfaatnya bagi secara umum ya. Jadi ketika informasi diupdate, jadi bukan cuma anggota IKMJ, siapa saja yang bisa mengakses halaman web IKMJ, dan dia bisa terupdate juga kegiatan-kegiatan dilakukan oleh IKMJ gitu ya. Oke, kita lanjut ke bab 2. Pada bab 2 ini kita pertama yang kita bahas yaitu sejarah organisasi IKMJ ini ya. Ikatan Keluarga Meranti Jakarta atau disingkat dengan IKMJ resmi didirikan pada tanggal 19 Desember 2012 di Kota Jakarta. Organisasi ini merupakan inisiatif dari sekelompok individu yang berasal dari Kepulauan Meranti yang memiliki semangat persaudaraan dan keinginan untuk saling membantu serta menjaga silaturahmi di perantauan. Jadi inilah awalnya mulai terbentuknya organisasi IKMJ ini ya pada tahun 2012 yang lalu. Selanjutnya masuk ke visi dan misi ya. Ini visi dan misi IKMJ. IKMJ memiliki visi untuk menjadi organisasi yang kuat, solid, dan bermanfaat bagi seluruh anggotanya serta masyarakat luas. Misi dari IKMJ adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan di antara sesama orang Meranti, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Ini dari visi dan misi IKMJ itu sendiri. Terus kita masuk ke profil IKMJ ini ya. Nah, ini merupakan profil IKMJ. Saya ambil dari data-data yang saya dapatkan dari IKMJ. Saya potong-potong dulu karena menurut saya ini lebih akurat ya. Jadi ini profil singkat IKMJ Keluarga Meranti Jakarta. Organisasi ini diberi nama Ikatan Keluarga Meranti Jakarta, disingkat dengan IKMJ gitu. Terus ini lambangnya IKMJ di sini. Lambang Ikatan Keluarga Meranti Jakarta adalah lambang perahu yang diapit padi dan kapas di atas peta Kabupaten Pulau Meranti dan ada tugu monasnya dengan tulisan Ikatan Keluarga Meranti Jakarta yang bentuk dan ukurannya ditentukan secara tersendiri. Nah, ini merupakan profilnya IKMJ ya. Sifat dan asasnya organisasi ini bersifat sosial, kekeluargaan, keilmuan, dan kemasyarakatan serta perjuangan yang berasaskan Pancasila. Ini dia tadi profil untuk struktur untuk IKMJ ya. Berikut kita lanjut ke struktur organisasinya. Ini struktur organisasi saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena ini terlalu banyak. Yang paling kita lihat dari atas yaitu pertama pembina. Pembina pertama ada Ketua Meranti Center dan Ketua Badan Pendiri IKMJ yaitu Bapak Firdaus Mukhtar Jamil. Terus ada penasihat di sini, penasihat pertama yaitu Dr. Handes Haji Tarmizi Tohar MA. Terus ada penasihat kedua Haji Muhammad Dia Abdullah. Terus ada penasihat selanjutnya Air Vice Marsal AFM.
Dr. Afrizal Hendra, SIP, MSI, MHN. Ini pokoknya ini penasihat-penasihatnya aja terdiri dari beberapa orang di sini. Terus ada pengurus IKMJ-nya. Nah, kalau saya sekarang ikutin organisasi ini, saya bagian dari anggota pengurus. Jadi di sini ada pengurus IKMJ. Nah, ini ketua kita yaitu Bapak M. Yusuf Tahir ya. Nah, ketua 1 ada Irwanto, terus ketua 2 ada Wan Habib. Nah, ini sekretarisnya, terus ada bendahara, wakil bendahara, dan sekretaris umum. Nah, yang di bawah-bawah ini kalau kecil ini untuk dilihatin. Pokoknya ada bidang organisasi sosialnya, terus ada bidang ekonomi, ada bagian lembaganya, ada bidang hukum dan advokatnya, terus ada bagian pendidikan dan seni budaya, ada bagian bidang humas, ada bidang kominfo dan publikasi, terus ada bidang pemuda dan olahraga, bidang kesehatan. Nah, ini organisasinya, ini semua bidang-bidangnya, terus sampai saking banyaknya strukturnya, jadi di posisi anggotanya kita nggak dapat tampilkan di sini karena lumayan rame ya. Oke, ini untuk di bab 2 kita sampai dari sejarah, visi dan misi, profil, serta struktur organisasi IKMJ sudah kita bahas ya. Kita masuk ke bab 3. Nih, di bab 3 pertama ada waktu PKL ya. Jadi kegiatan kerja praktik ini dilakukan selama 3 bulan di organisasi IKMJ, di organisasi Ikatan Keluarga Meranti Jakarta ya, atau yang disingkat dengan IKMJ. Yang mana kegiatan ini dimulai dari tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan 30 Juni silam. Hal yang dilakukan selama kerja prakteknya adalah membuat aplikasi administrasi berbasis web guna untuk mendata keanggotaan dan mencatat pembayaran uang kas per bulannya. Ini waktu PKL pertama kali kita mulai. Terus di sini yang kedua adalah tempat PKL ya, tempat kita kerja praktek. Tempat kerja praktek saya beralamatkan di IKMJ Keluarga Meranti Jakarta, akte nomor notaris Ahmad Wahib, SH nomor 46, 19 Desember 2012. Kantor sekretariat Jalan Kemang Jaya Selatan nomor 8, blok 8 nomor B17 Jakarta Selatan. Namun saya tidak setiap hari datang ke sini karena pengembangan aplikasi lebih banyak saya lakukan di rumah atau di kantor tempat saya bekerja. Saya ke kantor IKMJ apabila ada masukan terkait pengembangan saja. Jadi saya nggak selalu setiap hari bolak-balik ke kantor IKMJ, enggak. Jadi karena kan dalam waktu yang bersama saya juga kerja ada pekerjaan yang sendirilah, tugas kerjaan sendiri. Jadi ini kerja praktek saya susun jadwalnya bisa dalam 2 kali atau 3 kali seminggu lah saya ke kantornya. Dan saya datang ke situ juga cuman buat untuk konfirmasi pengembangan softwarenya aja. Jadi bagian bidang sini mau seperti ini, konfirmasi seperti itu aja. Selanjutnya kegiatan. Ini uraian kegiatannya yang sudah saya singkatkan di dalam sebuah tabel. Kegiatan kerja praktik saya analisa permasalahan dan kebutuhan pada awal 1 Maret 2024 sampai dengan 3 Maret 2024. Ini sudah selesai untuk masalah analisa dan analisa permasalahan serta kebutuhan apa aja yang dibutuhkan ya oleh organisasi IKMJ ini. Terus masuk ke ngedesain UI UX atau menyesuaikan kebutuhan. Nah, ini yang mungkin waktu yang lama karena kita sekaligus mengcoding fungsi-fungsi dari aplikasi. Jadi ini saya mulai dari tanggal 3 Maret 2024, selesainya tuh di 15 Mei 2024. Oke, di 15 Mei itu juga 2024 kita melakukan implementasi atau uji coba aplikasi. Itu saya kasih waktu sampai dengan 5 hari, yaitu sampai 20 Mei 2024 untuk uji coba tahap awal. Terus kita lanjutkan ke tanggal 25 yaitu development dan maintenance ya. Jadi kita lakukan pengembangan lanjut yang mana yang masih menurut mereka kurang bagus atau kurang
fungsinya kurang sesuai dengan keinginan, jadi kita rubah lagi, terus kita lakukan perbaikan dan pemeliharaan selanjutnya. Nah, setelah itu mereka langsung sampai saat ini mereka sudah menggunakan. Jadi kita masih dalam masa pemantauan lah gitu. Jadi kalau misalnya ada kendala, ada apa, mereka masih tetap konsultasi gitu. Nah, di bawah ini ada bagian dari UI. UI yang saya tampilkan adalah untuk login. Ini tampilan halaman ketika orang mengunjungi halaman website IKMJ. Nanti kita akan simulasikan seperti apa halaman webnya. Ini cuman screenshotnya saya masukkan ke sini. Terus saya masuk ke kehadiran kerja prakteknya ya. Ini di kehadiran sini dari jumlah hari kerja yaitu 60 hari. Saya ada sakit 3 hari, terus izin 15 hari. Di sini izinnya 15 hari ini karena bentrok sama jadwal kerja saya yang sesungguhnya, yaitu kemarin. Makanya kemarin nih PKL saya jadinya nyusul selesainya karena saya 15 hari ditugaskan ke Lombok oleh perusahaan saya. Jadi saya minta izin dari KMJ untuk 15 harinya. Terus tanpa keterangan 2 hari ya. Jadi jumlah total saya cuman ke KMJ itu 40 hari lah, 40 harian. Terus ini juga tampilan dashboard dan tampilan data kas anggota ya yang di bawah ini. Bagian dari ini. Oke, kita lanjut ke perancangan ya. Masih di bab 3. Nah, ini kita ngejelasin perancangan awal yang awal kita buat. Tapi kan aplikasi sekarang udah jadi nih. Nah, ini pertama ada namanya UML ya, use case ya. Ya, Unified Modeling Language ya. Ya, ini UML-nya tampilan use case-nya yaitu aktor pertama ada admin, terus aktor kedua ada anggota, di mana admin ini bisa melakukan pendaftaran anggota, terus buat kas bulanan, terus susun apa struktur organisasi, terus memanage postingan. Jadi jadi halaman web ini dia bisa posting, dan posting itu ketika diupload sama anggota itu harus diverifikasi dulu sama admin ya. Jadi ini masuknya ke menu manage posting ini. Jadi ketika yang diposting itu benar-benar hal yang bermanfaat, maka dikonfirmasi, di-approve, baru postingannya itu muncul di halaman web. Nah, sementara melihat dashboard, ini admin. Sementara di sisi anggota, maaf nih saya lagi kurang sehat Bu, habis UTS dihajar drop saya 3 hari yang lalu, nggak bangkit nih, baru bangun nyesain kerja praktek. Ini anggota, dari sisi anggota bisa melakukan pembayaran uang kas, terus membuat postingan dan komentar. Jadi ada postingan orang, dia juga bisa komentar gitu ya. Melihat dashboard. Ini fungsinya apa? Use case-nya dari anggota, fiturnya. Ini activity diagram. Di sebelahnya saya satuin dengan activity diagram. Di sebelahnya di mana nih input, username, password ya. Cek admin login gitu atau tidak. Kalau bukan admin berarti anggota, user, maka tambahkan user pengguna baru. Ini sebelahnya activity diagramnya lah, penjelasannya lebih detailnya nanti bisa dilihat di laporan. Lanjut, kita lanjut ke bagian bentuk UI UX ya. Ini masih di perancangan. Ini entitas relation diagram, yaitu relasi antara table yang ada di database ya. Jadi kan di dalam database ada namanya table case payment ya, pembayaran, ini user, struktur organisasi, posting, sama komen. Ini ada tabelnya yang saling terrelasi. Ini saya tampilkan di sini ya. Terus, nah ini bentuk UI UX, tampilan-tampilan yang sudah berhasil dibuat ya. Dari tampilan di sini nanti saya jelaskan ketika saya langsung buka di aplikasi webnya aja ya. Ini ada beberapa, ada 6 tampilan nih yang saya screenshot. Ini ada struktur, ini postingan, ini ada data post, ada data kas, ada data keanggotaan, terus ini dashboard admin. Oke, lanjut. Terus ini fitur-fiturnya. Nah, di sini saya mengelompokkan fitur tuh, yang pertama ada fitur login, fitur postingan, jadi ini ada menu untuk posting, fitur daftar anggota untuk mendaftarkan anggota, fitur input kas nih adalah untuk melakukan penginputan kas, terus nama validasi postingan, ini fiturnya untuk validasi
postingan ya. Kalau masih yang ada tombol hijau kayak gini berarti belum di-approve ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Terus kita lanjut nanti ke implementasi. Ini bukti foto implementasi saya dengan anggota IKMJ beserta teman saya satu yang bantu saya waktu implementasi. Jadi di sini ini ketua Bapak M. Yusuf Tahir ini sebagai ketua IKMJ, dan ini sebagai administrasinya Bapak siapa namanya, lupa saya lagi. Lupa lagi saya namanya. Udah lama nggak main ke IKMJ saya. Pokoknya ini bagian adminnya lah. Nah, ini rekan-rekan yang di sini yang kebetulan kita kemarin ketemunya tuh di Bedcore ya, tempat usahanya orang-orang KMJ. Oke, kita lanjut kesimpulan ya. Ini kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kerja praktik dalam pengembangan sistem informasi administrasi berbasis web untuk Ikatan Keluarga Meranti Jakarta atau disingkat dengan IKMJ, dapat disimpulkan bahwa sistem yang telah dikembangkan berhasil memenuhi tujuan awal, yaitu meningkatkan efisien, akurasi, dan transparansi dan pengolahan data organisasi. Yang kedua, pengguna anggota IKMJ memberikan respon positif terhadap sistem baru ini. Mereka merasa sistem ini lebih mudah digunakan dan memberikan informasi yang lebih akurat. Terus yang ketiga, dengan adanya sistem informasi ini, kinerja organisasi IKMJ diharapkan dapat meningkatkan secara signifikan, terutama dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, sistem informasi ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut dengan pengembangan fitur-fitur baru seperti modul pelaporan yang lebih lengkap dan integrasi dengan aplikasi lain. Jadi saya nggak masukkan ke sini yang masalah pengembangan dari aplikasi ini. Itu sebenarnya saya udah ngembangin aplikasi ini kan berbasis web. Nah, kebetulan kan semester kemarin tuh saya belajarnya Android, ada juga tuh. Jadi kebetulan waktu tugas UAS untuk mata kuliah pemrograman Android juga saya bikin aplikasinya tuh tentang IKMJ ini. Jadi aplikasi IKMJ ini saya convert menjadi APK. Jadi tadinya dari aplikasinya web tapi saya convert ke APK. Jadi sekarang itu orang IKMJ nggak perlu pakai PC buat akses atau nggak perlu pakai browser. Mereka APK-nya tuh saya install di HP masing-masing, itu udah bisa langsung install, dan aplikasi administrasi ini tuh bisa bisa digunakan melalui APK yang telah saya install. Itu kemarin salah satu tugas mata kuliah pemrograman Android saya kemarin. Makanya fiturnya tuh udah saya masukkan ke APK, dan yang pengembangan ini nggak saya masukin ke sini karena tadinya ini fokus ke pengembangan aplikasi web soalnya. Tapi untuk potensi pengembangan selanjutnya tuh udah dilakukan sebenarnya, cuman nggak diterapkan, nggak dijelaskan di dalam sini gitu ya. Oke, kita masuk kepada saran. Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan kerja praktek, berikut adalah beberapa saran yang dapat saya berikan. Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih insentif kepada seluruh anggota IKMJ agar mereka dapat memanfaatkan sistem informasi secara optimal. Jadi ini kan udah berjalan, tapi anggota IKMJ itu kan banyak ya, jadi mungkin belum semua yang mengimplementasikan secara keseluruhan. Nah, ini memang butuh yang namanya sosialisasi. Untuk sosialisasi itu mungkin bisa dari sisi kepala pengurus gitu ya. Nanti yang dibantu saya untuk menjelaskannya. Dan itu nanti sedang kami rencanakan karena ini belum 100% digunakan secara utuh, tapi untuk sementara udah difungsikan gitu. Memberikan pelatihan kepada pengguna mengenai cara menggunakan sistem secara efektif akan sangat membantu gitu ya. Salah satunya sarannya. Terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem dan memberikan umpan balik kepada pengguna untuk terus meningkatkan kualitas sistem gitu. Sistem dapat dikembangkan lanjut dengan memberikan fitur-fitur baru yang sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti modul diskusi online atau fitur notifikasi yang lainnya. Selanjutnya, sistem informasi ini dapat
diintegrasikan dengan sistem lain yang relevan seperti sistem keuangan atau sistem manajemen dokumen ya. Keamanan sistem harus selalu dijaga dengan baik untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Itu saran-saran yang dapat saya berikan. Berikut ini adalah daftar pustaka yang mana data pustaka ini adalah jurnal-jurnal yang terkait yang hampir sama persis dengan yang kita kembangkan, yaitu ada jurnal B. Supriyadi, Bestiar, jurnal penelitian dosen Vkom, Unda 2019, sistem yang membuat sistem informasi administrasi pada organisasi himpunan mahasiswa Islam cabang Sampit berbasis web ya. Selanjutnya ada dari El Tastilia, yaitu sistem informasi ya, yang tahun 2022 membuat sistem informasi administrasi akademi untuk meningkatkan pelayanan relevan terhadap siswa. Terus ada daftar pustaka yang selanjutnya, yaitu dari D. Dedi dan T. Triyono, yaitu pada tahun 2018 membuat perancangan sistem informasi administrasi klinik berbasis web di Politeknik PT Kumat. Terus yang keempat ada P. Prayanta Sutaryani, yaitu pada tahun 2017 mengembangkan sistem informasi administrasi kependudukan berbasis web juga di Desa Sawahan. Dan yang terakhir E. Nurelasari, yaitu sistem komputer pada tahun 2020 membuat perancangan sistem informasi akademi pada sekolah menengah pertama berbasis web. Jadi dari beberapa artikel ini, jurnal yang telah kita lihat, ada beberapa hal yang bermanfaat kita ambil, kita gabungkan untuk mengembangkan sistem yang kita buat biar berlandaskan dari yang terdahulu gitu ya. Jadi kita nggak buat sesuatu yang aneh, yang kaku, yang nggak mungkin dimengerti sama orang gitu. Bahasanya lebih kurang seperti itu. Baik, terima kasih. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu pengurus Ikatan Keluarga Meranti Jakarta, khususnya kepada Bapak M. Yusuf Tahir yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang sangat berarti selama pelaksanaan kerja praktek. Terima kasih juga kepada Ibu Anita Ratnasari Eskom Mkom, dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat bermanfaat. Tidak lupa juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Ikatan Keluarga Meranti Jakarta yang telah bersedia meluangkan waktu dan mengisi kuesioner. Semoga sistem informasi yang telah dikembangkan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi dan seluruh anggotanya. Akhirul kalam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.